Puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. 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 Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang bersukacita boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa selamat sore dan shalom kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di rumah. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan Allah yang baik dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang membawa hidup kami, membawa hati kami yang terbaik Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau datang dengan segenap hati kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, luar biasa. Engkau Allah yang adil. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Mari Kau yang bersyukur dan berterima kasih sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari datang dengan segenap hatimu, katakan bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sebut namanya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
wajah. Allahku yang luar biasa, Engkau dahsyat dalam segala perbuatanmu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami membutuhkan Engkau, Engkau selalu ada. Tanganmu selalu ada buat kami. Pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Dan kami percaya sukacita kami sore hari ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang datang tidak akan sama dengan kami pulang. Kami pulang akan memperoleh kemenangan yang luar biasa, karena kami memuji, meninggikan nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk bersukacita. Pada sore hari ini sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap untuk bersukacita, amin. Dia yang memberikan kita kegirangan. Haleluya. Dalam keadaan apapun kita selalu bersukacita karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kebaikannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hey, mari sama-sama kita mau bersukacita. Hey, yeah. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, semua tangan berangkat bagi Yesus. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sampaikan, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dengan iman, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lambaikan tanganmu, say, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya, say, halamannya dengan pujian. Katakan, yang bersyukur lambaikan tanganmu, say, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia Allah baik. Mana jempolnya semua? Dia Allah baik. Say, Dia Allah baik. Dia baik. Semuanya gerakkan bagi Yesus, katakan, Dia Allah baik. Kami bersyukur. Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Dia baik. Sekali lagi serukan. Dia Allah baik. Haleluya. Dia Allah baik. Puji Tuhan. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yang percaya Dia baik, Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita bisa sehat, kita bisa beribadah di tempat ini. Itu salah satu bukti nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi setiap hidup kami. Kami percaya Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Bahkan saat melewati badai,
Engkau tetap ada bagi kami. Kau tidak akan pernah biarkan kami tenggelam. Kau yang akan mengangkat kami. Kami akan kuat sebagai burung Raja Wali, seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, serukan Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Yang percaya katakan amin. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Yes. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Panggil namanya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala bencana. Kau yang percaya serukan Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari sama-sama bangkit berdiri lebih tinggi dan lebih iman. Kau Bapa-Ku yang baik, yes, mengerti bahasa tetesan air mata, Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, saya rindu jemaat sendiri naikkan pujian ini. Katakan, Kau Bapa-Ku yang baik.
melihat kebaikan Tuhan. Ngerti bahasa tetesan air mata tak kami biarkan. Yes, ku berjalan sendirian sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kami biarkan. Ku berjalan sendirian sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari kau yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan lebih dosa, katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami, menyertai kami, bahkan melindungi setiap kami Tuhan. Kalau sore hari ini Kau izinkan kami ada di tempat ini, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami semua bersekutu, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sebagian firman. Terima kasih urapi hamba-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan juga mendengarkan, oleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan sampaikan, akhir-akhir ini banyak fenomena ya yang berkaitan dengan COVID-19 ini, saudaraku. Ada beberapa pendeta ditanya apakah ada hubungannya ya apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Banyak hamba Tuhan menganggap ini bagian daripada eskatologi, bagian daripada suatu akhir zaman ya. Dan COVID-19 ini Tuhan izinkan untuk memurnikan setiap kita. Amin. Kita selama ini mungkin ya di dalam zona nyaman, dalam suatu ibadah yang selama ini mungkin kita ya hanya mungkin di sekitaran gereja saja, tetapi kita mungkin kurang lebih sifatnya pribadi ya. Dengan adanya COVID-19 ini kita merenungkan bersama-sama sebetulnya apa yang Tuhan inginkan atas setiap kita ya. Salah satunya untuk memurnikan setiap kita. Kalau Bapak Ibu semua boleh hadir sore hari ini di tempat ini, itu suatu tindakan iman yang luar biasa, karena belum semua berani ya beribadah. Ya, belum semua berani.
kita berani bukan karena konyol. Kita tetap memiliki protap SOP dan pemerintah, ya, untuk ikut ibadah dengan memakai masker, dengan jaga jarak, cuci tangan, ya. Kita terus berdoa. Bahkan kami bersyukur setiap pagi kami bersama hambanya berdoa, mendoakan jemaat yang datang ibadah diproteksi, dilindungi Tuhan. Ya. Tetapi kelebihan kita sebagai hamba yang nggak datang pun tetap dilindungi Tuhan. Kita nggak boleh gusur. Tuhan lindungi yang datang saja, yang tidak datang. Nah itu mengutuki saudara. Tetapi kita jangan sebagai hamba Tuhan mendoakan, biarlah yang tidak datang akhirnya kembali berani datang. Amin. Ya, itu bukan hak kita. Nah, saudaraku, kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-24, ya. Akhir-akhir ini banyak, ya, fenomena yang terjadi, ya, baik di sosial media yang begitu luar biasa. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, permulaan penderitaan. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat dan seterusnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar debut perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwaspadahlah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru dengan macam-macam. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murka, dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena nabi bertambah kejutan katakan, maka kasih sebanyak orang akan menjadi tinggi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru akan kesudahannya. Amin. Injil Matius ini ditulis salah satu rasul Tuhan Yesus yang bernama Matius, seorang pemungut juga, ya. Nah ini tidaklah kebetulan, saudara. Ketika Tuhan Yesus khotbah di Bukit Zaitun, nanti Yesus akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun juga, saudara, ya. Nah, kita ini sudah hidup di akhir zaman, tanda-tanda sudah mulai kita lihat, ya. Dunia sosial media dihebohkan yang luar biasa. Lah, kita diingatkan akan, ya, hal ini. Yang pertama, ya, dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu itu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, sampai sini dulu, saudara, ya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi mendengar Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya. Betul nggak, saudara? Nah, ini memang jujur, mau saya katakan kelebihan orang karismatik itu begitu, saudara, ya.
Tuhan berbicara kepada saya. Nah itu kalau kita dengar itu seakan-akan menganggap bahwa hamba Tuhan itu level rohaninya itu luar biasa, sangat dekat dengan Tuhan. Itu kalau nggak hati-hati jatuh ke dalam kesombongan, saudara. Ya. Saya percaya Tuhan masih berbicara di akhir zaman ini kepada hamba-hambanya. Nah kita akan belajar bersama-sama tandanya apa kalau Tuhan itu berbicara, ya, kepada hamba. Kalau Tuhan itu berbicara kepada hambanya. Nah di sini ya di dalam ayat 5a dikatakan ya tadi ya apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ya, nama Yesus. Ya, banyak orang akan memakai. Sebelum akhir-akhir ini yang heboh di sosial media, ada bantuan gitu Israel berbuat. Tuhan berbicara karena pemain musiknya ini ganteng, pengkhotbahnya wanita. Tuhan berbicara, kamu jodoh saya. Tapi Tuhan nggak berbicara kepada pemain musik itu. Nah ini repotnya saudara. Tuhan hanya berbicara kepada hamba Tuhan ini. Ya. Karena pemain bagian ganteng, kurang lebih kayak saya gitu saudara ya. Mohon ampun ya. Jadi artinya apa? Dia memakai nama Tuhan. Nah, mengujinya apa? Tuhan juga harus berbicara kepada dia. Nah, kita buka ayatnya ya saudara ya di dalam Ulangan pasal yang 18. Ulangan pasal 18, nanti kita akan kembali ke situ. Ayatnya yang 21. Ulangan pasal yang 18 ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata ke dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, itu tandanya tuh. Ya. Misalnya dia seorang hamba Tuhan menyampaikan ya, katakanlah COVID ini, wah ini kan berhubungan dengan COVID, pasti akan berhenti di bulan April, bulan Paskah. Sekarang sudah lewat ya saudara. Nah ini kita harus waspadai. Ya, kapan itu ada ya Pak ya yang bernubuat, kamu jangan takut. Kamu tahun depan dapat suami. Ini ibu-ibu sudah bersuami sudah. Kan meleset sudah ya. Jadi tandanya itu apa yang dikatakan pasti terjadi. Loh, terjadi pun harus dilihat juga loh saudaraku. Sekarang peramal ya, saya pernah mengikuti seorang hamba Tuhan yang punya background ya, suhu. Ya. Jadi kalau di dalam dunia mistik itu saudaraku ya, misalnya saya ngobrol dengan Pak Adi gitu ya di mall gitu, saya mau ngeramal itu, kalau saya ramal begitu nggak otomatis mudah percaya Pak Adi. Lalu saya comot rohnya, Pak Adi, saya tanya tanggal lahirnya berapa, saya tulis, oh ini. Dia masih duduk, ditanyain istri kamu namanya siapa, anakmu berapa, terus kamu lahir di mana Gusti? Setelah itu dikembalikan. Begitu dia sadar ditanya, ya, istrimu namanya ini, anakmu jumlahnya sekian, kamu lahir di sini. Pak Adi kagum luar biasa. Itu biasa di dunia okultisme, mistik ya. Nah, di sini di dalam Ulangan yang pasal yang ke-13 ya, kita Ulangan pasal yang ke-13, coba kebalikannya. Sebelumnya ya, Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Tuhan berfirman kepada Musa. Maaf keliru bilangan saya. Ulangan saudara. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi ya, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, luar biasa kan saudaraku ya. Tanda dan mujizat ini pasti banyak orang kagum.
Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, bayangin coba, terjadi saudara. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Nah, hati-hati ini saudara ya. Nanti akhir zaman akan muncul ya, mujizat. Ya, ada yang nabi dari India itu, bisa menyembuhkan juga saudara. Wah, bahkan mungkin bisa sampai ya, yang penyakit yang dari kecil ya. Mengikuti Allah lain di luar Kristus, di luar Yesus, jangan kita ikuti. Yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Loh, orang kalau lagi ya saudara ya butuh sesuatu, sekarang kan bukannya di persekutuan itu nubuat, wah senang saudara kalau dinubuatkan ya. Jangan takut, apalagi orang yang belum dapat jodoh gitu ya, tenang saja. Jodohmu nanti seorang pengusaha yang kaya raya, wah gitu kan. Padahal dia sudah menunggu seorang ya. Jangan takut ya. Tahun depan begini, wah ya. Tapi kalau itu nggak tepat, itu tadi masuk. Tapi yang tepat pun, tetapi kita disuruh mengikutinya. Seorang peramal, seorang apa yang mungkin dari orang-orang pinter, atau mungkin kelihatannya pakai kitab suci, tetapi kita disesatkan untuk tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Harus waspada. Amin. Ya, kita harus hati-hati. Karena itu bagian daripada tanda-tanda di akhir zaman ini. Ya, kita harus waspadai. Ya, itu yang pertama saudara ya. Lalu yang ke-5b tadi, ayat yang ke-5b, Matius 24 tadi, ayat yang ke-5b. Dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nanti pada akhir zaman banyak orang bukan Yesus. Aku Yesus itu enggak, kalau orang Yesus banyak, orang Filipina banyak nama Yesus. Mesias itu artinya apa? Orang yang diurapi. Banyak orang yang diurapi mengatasnamakan bahwa ini dari Yesus, wah, dari Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Banyak yang mengaku seperti nabi-nabi yang diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata apa? Menyesatkan. Nah, makanya pentingnya jemaat itu baca firman Tuhan, sehingga waktu pembicara menyampaikan firman Tuhan, kita juga jemaat juga, termasuk saya menyampaikan itu, diuji dengan firman Tuhan. Ya, ada yang ketoknya melongo gitu saudara. Kelihatannya memperhatikan, dia mikirin kompornya sudah tak matiin belum, ya gitu saudara ya. Itu beda saudara ya. Di sini nggak ada saudara ya. Nah, jadi banyak ya orang-orang yang merasa diurapi seperti Kristus ya akan justru menyesatkan ya orang-orang yang beriman, orang-orang percaya. Nah, itu yang pertama saudara ya. Jadi waspadalah, jangan sampai kita disesatkan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, kita baca dari ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Ya. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, kadang-kadang kita sudah panik kemarin itu di Laut Cina Selatan antara Amerika sudah menggandeng mana itu Inggris, ya ada Malaysia, ada beberapa negara, Jepang, semuanya untuk apa? Untuk melawan Cina. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, belum. Perhatikan ya, ini diuji ya, apa yang saya sampaikan. Kalau perang itu sudah melibatkan Israel, karena Israel itu tanda ya, di mana ya sampai akhir zaman itu digenapi. Israel misalnya, Israel dikepung apa, Israel ya Bait Allah itu ya diduduki atau bagaimana. Perhatikan tentang Israel aja.
Kalau masih perang-perang itu ya, Amerika itu ingin ya sebagai hegemoni dunia, superpower, tidak mau sampai Cina itu mempengaruhi atau menguasai pengaruhnya di Asia Pasifik, ya. Karena ini peperangan ekonomi. Tetapi yang dimaksud di sini firman Tuhan, nanti yang melibatkan Israel. Nah ini saya lihat ya, baca di sosial media, Israel ini lagi panik, saudara. Ya. Rupanya corona juga di sana masuk, lebih banyak, meningkat terus, panik. Nah, tapi firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, kalau dengarkan deru perang, ya kita jangan panik, itu belum sesuatu yang menyangkut terhadap zaman. Ya. Kalau perang antar kampung, jangan panik, saudara. Ya, kan sering kan di Jakarta begitu, saudaraku ya. Antara kampung Melayu lawan ini lempar-lempar, jangan panik, saudara, itu biasa, saudara. Ya, apalagi perang yang itu, saudaraku, yang hebat-hebat itu. Ya, nanti Turki, Irak, sama Iran. Kalau tidak melibatkan Israel, lah kita ini kan punya sosial media, televisi, perhatikan. Israel ini dilibatkan. Nah, saya lihat ini justru malah berdamai. Ya, Israel mulai berdamai dengan Arab Saudi, dengan negara-negara Islam, dengan negara Arab. Nah, jadi yang kedua, ya, kita akan mendengarkan kabar tentang perang, kabar tentang melawan bangsa-bangsa. Tetapi patokannya apakah Israel terlibat semuanya? Ya. Nah, makanya saudaraku, kita itu rindu, kita ini banyak berdoa, ya. Umat Tuhan banyak berdoa. Kita tidak tahu kondisi ini sampai kapan, ya, corona ini, ya, sampai kapan. Tadi pagi Pak Sony Helen mengatakan, ya, Indonesia ini mungkin dikatakan sudah mendekati resesi. Memang Pak Jokowi pengennya itu ekonomi itu tetap berjalan. Jakarta tadinya mau di lockdown, didatengin Bapak Menteri Koordinator Maritim, ya, jangan sampai di lockdown. Ekonomi, ya, sudah saya sampaikan dalam khotbah yang saya dulu, ya, kehancuran itu karena diawali dari ekonomi. Pak Harto yang berkuasa selama 30 tahun langsung lengser, krisis ekonomi. Begitu dolar naik, nah makanya itu tidak mau terjadi hal itu di masa pandemi corona ini. Krisis ekonomi itu bisa menghajar semua aspek. Ya. Nanti dikhawatirkan kalau krisis ekonomi terjadi kerusuhan, terjadi penjarahan, terjadi kejahatan. Makanya diusahakan dengan dana yang ratusan triliun dari semua kementerian itu dikonsentrasikan kepada COVID ini, ya, lewat, ya, UKM, lewat apa, supaya ekonomi, uang itu berputar. Ya. Makanya kita terus berdoa, kita doakan kalau pagi itu jemaat Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sedang berusaha semuanya, yang tugas di luar kota, dilindungi Tuhan. Ya, kita selalu doakan, karena memang kalau kita lihat di mall itu sepi, ada yang jualan, tapi pengunjungnya sudah menurun. Ya. Nah, apakah ini bagian daripada rekayasa global? Dengan adanya krisis, maka muncullah nanti sistem ekonomi yang ditawarkan antikrisis. Kita juga nggak tahu. Makanya kita nggak berani juga mengatakan menghentikan badai COVID ini. Kalau ini diizinkan Tuhan untuk suatu rencana di dalam bagian akhir zaman, kita nggak bisa menolak, saudara. Yang terpenting apa? Mari kita masing-masing berjaga-jaga. Karena memang kewarganegaraan kita ini bukan di dunia ini. Yang bisa katakan amin. Kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Ya. Kita harus lebih mengasihi Bapa lebih dari segalanya.
Ya. Jadi ada istilah bahasa Yunani, ning donya mau mampir. Ya. Cuma mampir minum sebentar. Ya. Itu yang kedua. Jadi kita akan dengar kabar perang bangsa melawan bangsa, tetapi tandanya harus melibatkan Israel. Yang ketiga, ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi penderitaan yang kita alami situasi ini baru permulaan, belum akhir. Ya, banyak loh kelihatannya. Ya, kita ini berusaha di dalam Tuhan itu karena berusaha sukacita. Orang-orang di sana banyak yang menderita. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ada masanya nanti ya. Diizinkan masa aniaya. Ya. Karena apa? Karena kita ini gara-gara mengikut Yesus. Makanya ada video Pak ya, kemarin disuruh milih. Mau menyangkal Yesus? Wah, orang yang pakai itu ya, saudara yang dari Arab, pakai AK, ya. AK-17 yang baru yang dari Rusia. Suruh menyangkal. Ada 2 orang berlutut. Menyangkal Yesus atau selamat? Yang satu ketakutan sambil nangis, dia menyangkal Yesus. Yang kedua, ya, diancam baik pedang maupun senjata api. Suruh menyangkal nama Yesus. Tetapi mungkin dia punya spirit martir. Dia mengangkat atas. Ya, dia memuji Tuhan. Dia meninggikan dia. Seperti Stefanus. Stefanus begitu dirajam itu saudaraku ya. Dirajam batu sampai apa saudaraku? Iya betul. Betul Pius, dirajam batu sampai kena. Kalau enggak kena enggak mati. Ya. Biasanya apa? Dirajam batu, tradisi Yahudi itu kalau menghukum orang itu dirajam batu sampai mati. Tapi kalau enggak kena ya meleset. Tak kena, meleset. Dia dirajam batu. Lalu Stefanus melihat Allah itu berdiri ya, samping kanan Allah Bapa. Berdiri itu menunjukkan penghormatan orang-orang yang mati syahid. Biasanya apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Stefanus, ya Allah, aku serahkan nyawa. Sesungguhnya aku melihat ya, anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Penghormatan. Amin. Loh, saudaraku, kalau kita ditoweng dia langsung mati itu mungkin enak tuh saudara. Tapi diditili saudara. Iya. Gimana? Iya sakit. Diambil cutter atau irungnya sing kayak jambu air gitu. Wah, saudara gak usah membayangkan yang aneh-aneh. Saudara berdoa aja. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan. Karena rasul-rasul itu saudaraku ketika mengalami aniaya, baik diseret pakai kuda, digoreng, buktinya mereka kuat itu. Karena apa? Ada romantik, diberikan kekuatan. Firman Tuhan mengatakan kamu dianugerahkan bukan soal keselamatan, tapi juga dalam menderita bagi Kristus. Nah, makanya di dalam masa Covid ini iman kita terus diuji, ditampi, seperti nampi beras itu, saudara ya. Pernah lihat kalau orang Jawa itu nampi beras ya? Di apa? Bahasa Yunani? Diinter. Sekarang kok jarang ya saya lihat gitu ya, sudah modern kali ya. Saya lihat kemarin Bapak Gembala luar biasa, masak nasi sudah waktu itu luar biasa ya. Mau turun tangan sebagai gembala. Ya, saya dulu melihat
Ya, orang kalau masak nasi itu beras itu diinteri, gabah itu minggir, ya. Apa itu yang kayak sekam-sekam itu minggir. Lalu diumbul-umbul. Nah sekarang ini kita sedang apa? Ditampi masa COVID ini. Apa kita tetap di dalam Tuhan? Setia di dalam Tuhan? Atau kita diem, pasrah, takut? Diinteri, kalau diumbul-umbul. Petrus juga diumbul-umbul. Lihat, Petrus, Tuhan, iblis sedang menampi engkau. Makanya kita berdoa, saling mendoakan. Saya juga, ya, mohon didoakan. Jangan seorang pun menganggap dirinya kuat. Itu firman Tuhan. Makanya setiap pagi saya berdoa. Itu karena saya tidak kuat. Tetapi kita tidak boleh nyanyi. Tidak kuat, tidak kuat, tidak kuat. Jangan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Ya. Memang keadaan ini sukar, keadaan ini sulit, tetapi kita tetap mencari Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Ya, jangan bilang dah kuat sambil gedek-gedek sudah kuat. Gawat. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya. Akan diserahkan seperti yang Yesus diserahkan kepada Yudas. Banyak. Mungkin yang menyerahkan itu bukan orang lain. Ada masanya, ya. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Nah ini bahaya, saudara. Makanya mumpung masih ada kesempatan ini, ya, kita harus sungguh-sungguh supaya kita jangan murtad. Banyak sekarang yang jadi apa? Menyeberang ke agama lain. Ya. Bahkan setelah menyeberang agama lain, ya, katanya dia ngomong kalau saya kembali ke Kristen ditawarin 100 miliar. Wah, luar biasa. Saudara percaya nggak itu? 100 miliar itu banyak, saudara. Kalau dibeliin kerupuk ditempatin nggak muat. Ya. Jadi itu istilahnya apa? Untuk alasan saja. Ada orang karena mungkin apa ya? Mungkin karena jodoh yang disampaikan oleh Pak Sony. Bisa orang murtad. Ya, ada istilah begini ya, menunggu jodoh seperti apa? Ada orang mau menganalogikan seperti nunggu di halte, menunggu bis kota. Ya. Saya sudah lama Pak, nunggu di halte Pak. Belum dapat yang datang. Ya. Abdullah, Ansroni, Latif, Matius 1 enggak datang-datang, Markus, Lukas, semua nama-nama di Injil enggak pernah datang di halte itu Pak. Nah, ini kalau enggak kuat saudaraku, bisa saya kalau kenali saudaraku ya, saya teman itu ada teman ya, ternyata di birokrasi di ASN di sebuah pemerintahan gitu. Kalau dia agamanya Kristen sulit itu sudah untuk menjadi kepala dinas. Bahkan saudaraku ya, itu terang-terangan kalau di kabupaten itu ya udah pakai jilbab ketok. Yang Kristen itu ketok, saya nggak pakai jilbab itu ketok. Itu baru istilah penampilan secara apa? Secara fisik. Belum lagi nanti soal proyek-proyek. Ya. Wah, banyak permainan proyek di sini. Nah, makanya saudaraku ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sore hari ini akan terjadi penyiksaan, ya, akan dibunuh. Saudara harus mempertahankan iman saudara sampai. Makanya di dalam kitab Wahyu diingatkan, hendaklah kamu setia sampai akhir. Ya, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Ya. Dalam ayat yang 10 lagi dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, kita berdoa di masa pandemi ini, kita selalu saling mendoakan, jemaat mendoakan hamba Tuhan, Tuhan mendoakan jemaat. Ya. Doakan pemerintah, jangan lupa supaya Pak Jokowi diberikan hikmat. Diberikan hikmat di dalam memimpin bangsa ini, ya. Di dalam mengambil keputusan ini. Sehingga minimal dalam situasi krisis apapun itu Indonesia lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Diberikan kemurahan. Amin. Kalau memang belum waktunya, ya akan selesai COVID ini. Kalau belum waktunya, maksudnya akhir zaman itu digenapi, ya selesai. Tapi kalau memang kita sudah berdoa semuanya, kita nggak bisa, sudah. Alkitab mencatat ya, Tuhan itu kadang-kadang memakai bangsa kafir sekalipun untuk menghajar orang Israel. Kita nggak bisa menolak. Ya. Ketika Daud merasa kuat, merasa bangga, setiap peperangan menang karena melibatkan Tuhan. Begitu sudah negaranya besar, dia mulai tidak melibatkan Tuhan, mulai menghitung kekuatannya. Di situ Tuhan marah, menghajar dengan kematian, dengan penyakit yang begitu luar biasa korbannya. Lalu Daud disuruh milih, kamu mau masuk penghukuman dengan caranya Tuhan, apa dengan cara itu? Ya. Lalu Daud berserah dengan caranya Tuhan. Karena Daud meyakini kalau dengan caranya Tuhan itu pasti jatuhnya lebih baik. Amin. Kalau kita salah di hadapan Tuhan, kita minta ampun, bertobat. Biar kita dengan caranya Tuhan. Tuhan itu menghajar, menghardik, tapi juga akan memulihkan, memberikan kesempatan. Amin. Tetapi kalau penjahat, pencuri itu kalau menghajar, dia, waduh, saya lihat itu ya, ada anak kecil tuh dikirim lewat WA, itu padahal bukan penjahat, nggak tahu itu lagi kepahitan atau gimana, warnanya injek-injek, sudah nangis, ampun diinjek. Kalau penjahat memang begitu ya, kalau begal menghajar dulu, wah coba saya lihat 2 kali. Tetapi kalau orang tua yang baik, bapak yang baik, kalau mukul menghajar tuh milih. Di mana saudaraku? Di mana? Apa? Ini ya? Oh, iya. Bahasa apa tadi? Iya. Dulu ayah saya ini militer. Saya ini ya, punya adik ya di Kodim. Kalau berantem dulu ya, berantem itu. Dua-duanya dipanggil. Lalu disuruh begini, kakinya menjulur begini. Adik saya juga begitu, diambil sendal ya. Duel satunya, adik saya duel. Kalau nangis malah ditambahin. Tapi saya kemarin dengar kisahnya, ada ulang tahun teman saya, anaknya itu Noah kali, bukan main sampai, waduh, tempat buah itu dilebani sendal, anak kecil. Kalau dulu kita dibentelengi itu kan udah takut sudah ya. You know dibentelengi? Zaman dulu dibentelengi itu ketakutan. Ini tempat buah dileboni sandal, waduh, dibiarkan kayak gitu. Itu sudah melebihi sudah kenakalan. Nah, kembali lagi. Jadi kita yang ketiga tadi, akan terjadi penyiksaan ya. Kita harus siap ya, menyerahkan nyawanya bila diizinkan terjadi, pasti Tuhan berikan kekuatan ya. Dan banyak orang akan murtad, jangan sampai kita murtad saudaraku ya. Saya punya kenalan itu ya, sudah sekolah STT di Betani, nggak jaminan loh saudaraku, sudah STH murtad, menikah sama anaknya haji. Gini ya saudaraku ya, kalau kita cara pandang kita, Alkitab ini kita belajar sebagai pengetahuan, hanya sekedar pengetahuan. Makanya orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang percaya kata-kata amin. Ya, kalau enggak sekedar sejarah kisah, buktinya secepat itu dia belajar teologi STH,
Begitu menikah sama apa? Anaknya haji. Tapi tragis, mohon maaf ya saudara, matinya kena leukemia. Ya. Jangan tukarkan apa keselamatanmu itu dengan apa? Hal yang sifatnya sementara. Amin. Yang keempat, ya, saya berharap cepat selesai. Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Ya. Mari kita tetap setia dalam situasi apapun. Yang percaya katakan amin. Kalau kita setia di saat diberkati itu semua bisa, tetapi di proses Tuhan, ya. Wah, seperti para rasul itu sudah tetap setia, itu luar biasa. Sampai suatu ketika Petrus mau masuk Yerusalem tidak jadi, lalu ada suara, mau kemana Petrus? Tuhan, saya ingin memberitakan Injil di tempat lain. Itu alasan saudara menghindar. Pada Tuhan sudah ya menubuatkan, waktu muda kamu pergi kemana saja sesuai kehendak-Mu, tetapi pada waktu masa tuamu engkau akan menyerahkan dirimu di tempat di mana yang tidak kau kehendaki. Akhirnya apa? Petrus rela mati disalib dengan kepala di bawah. Ya. Makanya saudaraku ya, kita perlu setia di dalam Tuhan, ya, di dalam iman kita, mempertahankan iman kita kepada Tuhan di dalam situasi yang begini. Salah satunya saudara setia ibadah ini ada bagian ekspresi iman saudara. Amin. Ya kita nggak berani menghakimi ya, iman seseorang itu beda-beda. Amin. Ya. Yang di rumah itu bukan berarti mereka kan. Ya saya nggak tahu, yang tahu dia sendiri sama Tuhan. Ya. Karena gini saudara, kalau ikut program yang online ini, streaming atau gimana, itu tantangannya berat. Tadi disampaikan pagi tadi ya, memang streaming online itu, wah, dengar khotbah saya naik, lagi ngikutin sambil turun-turun, sambil tidur-tiduran. Nggak enak pindah channel, begitu saja. Nggak sampai selesai nanti pindah lagi, jadi pindah-pindah terus. Habis itu lihat yang lain. Itu tantangannya, saudara. Wong yang ikut begini aja, yang langsung aja, saudaraku ya. Kalau kita tidak fokus, ini ikut baik gak enak. Lihat HP pindah channel. Pernah gitu ya? Gak ada yang gak pernah. Makanya apa? Dikatakan di sini, siapa yang setia sampai akhir akan selamat, diselamatkan. Yang penting itu bukan awalnya. Banyak orang kan bangga, Pak dulu saya memberitakan Injil, sudah pelayanan kemana-mana. Terus sekarang, ya itu Pak, karena situasi sekarang sudah tidak melayani lagi Pak. Sekarang Bapak tidak melayani? Enggak Pak, ya karena situasi Pak. Situasi apa Pak? Ya sedang diproses Tuhan Pak. Nah itu gak setia saudara. Diproses lewat usahanya, diproses lewat keluarganya, diproses lewat penyakitnya. Oh banyak orang saudara setelah mengalami stroke, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, aku hidup melayani Engkau Tuhan. Saudara kalau pegang kolektor sambil begini ya apa saudara? Tapi waktu masih sehat, orang itu sombong. Makanya saudaraku, mumpung saya masih sehat, saya mau melayani. Tanya Pak Indra, melayani terima tamu oke, singer oke. Ada orang jadi pengkhotbah singer nggak mau saudara? Iya, lu pernah pendeta Dewi suruh Pak Indra terima tamu sama kolektan, nggak mau saudara. Oh pendeta, mau berarti. Saya oke, kolektan oke. Kalau boleh nulis di kartu nama, saya semua melayani itu bisa, ya. Baptis orang, ngubur orang mati, ya. WA, singer, LCD, soundman, semua bisa. Yang belum suruh membangkitkan orang mati. Kalau Tuhan nggak suruh, saya nggak mau.
Amin. Iya. Saya nggak mau Tuhan berbicara. Terus ada orang mati lewat lagi digotong, suruh pakai. Kalau Tuhan nggak suruh, saya nggak berani, suruh. Tapi ini pernah terjadi KKR, sudah. Ada orang mencobai, lagi KKR, datang orang yang mencobai. Katanya, ya, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dibawa, digotong di keranda itu, suruh. Ditaruh di depan. Lalu pendeta berdoa. Lalu pendeta itu berbicara. Kalau memang yang di dalam keranda itu mati, pasti Yesus sanggup bangkitkan. Tetapi kalau hidup, dia akan mati selama-lamanya. Lari dulu dalam keranda itu. Ternyata dia orang hidup, sudah masuk di keranda. Ya, itu hebat dari Tuhan, saudaraku, ya, dipakai Tuhan. Jadi kembali lagi, yang keempat apa? Setia. Ya. Yang kelima, yang terakhir. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Inilah tanda bahwa Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Makanya saya punya sahabat Daniel Alexander itu di mana tuh? Nabire, ya. Dianggapnya dulu waktu dia di Kanada, Papua itu ujung dunia, saudara. Karena ujung-ujungnya dianggapnya di Papua, karena banyak misioner datang ke sana. Saya seorang di Indonesia belum ke sana. Bapak Gembala sudah pernah ke sana, saudara. Saya percaya kalau Pius dari STII diutus ke sana, paling ganteng sendiri, saudara. Dia akan diangkat menjadi ketua suku. Ya. Ini kok ada orang putih kayak begini, ya. Loh, pernah kan dengan kesaksian kan ada orang misioner datang ke Afrika. Waduh, di Injil nggak bertobat. Wah, langsung dia ditangkap, dimasukkan di dalam itu. Karena dia, mohon maaf itu saudaraku, ya, giginya palsu, dibersihin, giginya dicopot. Wah, orang perintip itu heran, wih, luar biasa orang ini, giginya bisa dicopot, dibersihin. Gara-gara gitu bisa bertobat, saudaraku. Nah, nggak tahu Pius nanti mau nyopot apa di sana. Luar biasa, ya. Jadi Injil harus diberitakan. Ya, Bapak Gembala bilang dengan adanya COVID ini, saudaraku, ya, Injil bisa diberitakan. Ya, lewat ya jaringan internet. Tapi saya juga tanda tanya, loh, jaringan itu masuk nggak di daerah? Kadang-kadang gitu, ya. Oh, saya aja sampai di mana kadang-kadang nggak dapat jaringan, saudara. Ya. Jadi Injil harus diberitakan sampai Yesus akan datang menggenapi setiap rencananya. Kalau Injil ini belum digenapi, mau berapa kali Tuhan akan datang, nggak akan datang. Amin. Ya, harus digenapi. Jadi saudaraku, ngomong masih ada kesempatan, bawalah jiwa-jiwa datang ke tempat ini, nggak usah takut, ya. Ya, enggak, kita kan nggak sampai lebih berapa. Cuma ini aja, saudara, memenuhi tempat ini. Amin. Ya, jangan sampai saudara yang diselamatkan aja. Ya. Kan ingatkan kisah yang di Lukas itu, saudaraku, ya. Ada seorang yang miskin, Lazarus namanya, dan orang kaya. Ketika Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya itu, dia merasa kehausan, ya, dia minta supaya jarinya Lazarus dicucukkan lidahnya. Nggak bisa, ada terbentang, ya, sesuatu yang menghalangi antara Firdaus dan alam maut itu, saudara. Lalu dia ngomong ini, kalau begitu tolong sampaikan, karena masih ada 5 saudaraku. Oh, di dunia itu ada apa? Kitab-kitab para nabi. Ya, orang itu akan sadar kalau setelah mati ternyata apa? Butuh keselamatan. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Abraham berbicara, tidak bisa. Di dunia sudah ada kitab para nabi dan hamba-hamba Tuhan. Wih, masih ngeyel ini, ya, orang kaya. Gini aja nih, kalau ada orang mati dan bangkit memberitahu saudara-saudaraku, pasti saudaraku percaya. Kira-kira percaya nggak, saudaraku? Belum tentu loh, saudaraku, kalau orang nggak percaya. Siapa orang yang mati dan bangkit itu?
Yesus. Amin. Yesus sudah mati dan bangkit. Orang Yahudi percaya gak? Belum tentu, dia masih menunggu Mesias. Nanti terkejut ketika Mesias itu ya Yesus Kristus itu. Betul gak? Loh ada loh orang-orang yang sudah mati bangkit gitu. Diberitahu, ada yang menulis buku. Belum tentu orang percaya. Itu mati ilusi atau gimana. Itu sebetulnya itu memberitakan seandainya ada orang mati sekalipun bangkit, memberitahu tidak akan percaya. Itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Amin. Makanya saudaraku, ya, biarlah kita memberitakan Yesus itu aja, jangan kematiannya saja, tetapi kebangkitannya juga dan juga kedatangannya. Amin. Kita harus komplit. Dulu saya muslim dari kami yang lain tidak percaya batas Yesus itu Isa Al-Masih. Ya. Nabi. Nah, kalau dalam kitab saya agama dulu, yang disalib itu bukan Isa. Orang yang diserupakan ketika mau itu digantikan orang yang mirip Yudas. Enggak bisa, saudara. Kitab Yesaya sudah menubuatkan Mesias harus menderita, kesengsaraan dan mati, disalibkan. Apa yang sudah diskenariokan oleh Bapa itu harus digenapi. Amin. Kalau tiba-tiba terus mau diganti, nggak bisa. Nah, makanya kita harus yakin benar bahwa kita harus memberitakan Injil. Ya, nggak usah ke ujung tidak dulu, yang dekat-dekat dulu. Amin. Ya. Ada orang sebenarnya begitu, nggak pernah nginjil di sekitarnya. Yang diinjil mau Amerika. Dulu kalau saya namanya nginjil itu sudah ya. Kadang-kadang sekarang ini rancu dong, nginjil kemana? Kalimantan ke Papua. Sebetulnya dia bukan nginjil, khotbah di gereja. Cuma di pelosok, suasananya beda, nggak grup band kayak begini. Ada. Cuma di sana bangkunya kayu-kayu. Kalau saya nginjil dulu di tempat, nggak ada orang Kristennya sudah. Itu nginjil. Kalau nginjil di tempat daerah ya yang dibilang Bapak Gembala, dari biasa mandi pakai shower di sini selalu ya, air hangat, terus mandi di sungai, itu cuma beda suasana aja. Ya betul ya Pak ya. Biasa tidur pakai sofa, digeletak pakai tikar, itu cuma ganti suasana. Tetapi yang nginjil yang sesungguhnya yaitu memberitakan Yesus juru selamat. Amin. Bukan suasananya. Ya. Tapi memang itu sudah lumayan luar biasa. Amin. Kayak Bapak Gembala mau tidur di tanah yang ada tikernya doang. Wah, saya pernah nginjil di mana itu di daerah Jambi, saudara. Saya sudah melayani semalaman, sudah jam 2 sudah ngantuk. Saya tidur dekat dapur, saudara. Tapi kan bisa langsung tidur, motongin bambu, doak, gak bisa tidur. Jadi doak ikut kaget juga gitu sudah begitu. Tidurnya sudah di tanah pakai tikar begitu, tapi ternyata di dapur itu motongin babi hutan. Sengaja dikeras-kerasin, doak. Ya itu bagian daripada penginjilan pikul salib. Amin. Ya. Biar 5 hari ini saudaraku ya, nanti saya akan main musik. Tuhan ingatkan kepada kita ya, di dalam fenomena di akhir zaman ini, di dalam COVID-19 ini, yang pertama kita waspada, jangan sampai kita disesatkan ya, oleh nabi-nabi yang mengaku diri yang diurapi Tuhan ya. Lalu yang kedua, kita jangan gentar dengan kabar perang bangsa melawan bangsa kalau itu tidak melibatkan Israel. Yang ketiga, akan terjadi penyiksaan yang luar biasa. Kita baru disiksa dengan situasi ekonomi. Amin. Kita baru mengalami penyiksaan, persoalan, belum sampai mencucurkan darah. Yang keempat, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan sampai ya garis akhir. Yang kelima, Injil harus diberitakan. Kita naikkan pujian sampai akhirku menutup mata. Pujian ini seperti wanita ya yang mengurapi dia.
Saudara, renungan firman Tuhan dan juga pujian ini, saudara yang yakin dan engkau memiliki kerinduan hidup saudara dan saya diberkati Tuhan, jangkauan pelayanan, jangkauan bisnismu diperluas oleh Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami perlindungan dari malapetaka, saudara mengalami perlindungan dari segala sakit penyakit, naikkan pujian ini dengan tangan yang terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami sangat bersyukur kalau pada malam hari ini Kau kembali berfirman di tengah-tengah kami, supaya kami Tuhan mengerti pada setiap tanda-tanda menjelang kedatangan-Mu Tuhan, supaya kami tidak disesatkan dengan rupa-rupa pengajaran di akhir zaman, karena banyak nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak membuat kami beriman kepada Yesus Kristus.
tetapi kami boleh Tuhan mereka ajarkan sebuah pengajaran yang membawa kami kepada jalan keselamatan yang lain yang bukan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu setiap pemberitaan firman yang ada di tempat ini akan menuntut kami untuk tetap di dalam iman kami percaya kepada Kristus, tidak tergoyahkan dengan segala pengajaran dan tafsiran manusia. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu pada malam ini meneguhkan iman percaya kami, membuat kami mengerti akan tanda-tanda yang benar di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini Tuhan roh kebenaran itu tertanam di dalam setiap hati kami, meneguhkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang disampaikan lewat hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau segala hal yang terjadi saat ini akan memberitahukan kami akan tanda-tanda awal daripada kedatangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, supaya setiap kami boleh tetap memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh segala situasi keadaan yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati hamba-Mu Pak Tri yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu, tambahkan hikmat, urapan, pewahyuan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat, kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk memperlengkapi jalannya ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Engkau memberkati, menyertai, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, khususnya para pemain musik, para singer juga WL, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami doakan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, dan Tuhan akan pakai kehidupan mereka makin hari makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau ampuni segala dosa bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan terjadi pemulihan untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan banyak korban yang sudah mati sia-sia karena COVID-19 ini Tuhan. Bahkan tenaga-tenaga medis yang menjadi korban, mereka yang sudah mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan, namun mereka menjadi korban COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kepada surga kami berseru Tuhan, kiranya belas kasih Tuhan akan turun atas bangsa kami. Tuhan akan memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami boleh keluar dari tekanan COVID-19 ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami percaya Tuhan, kalau sudah saatnya, kami yakin Tuhan akan pulihkan bangsa kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet yang terpilih dan Menko semuanya. Tuhan berkati ya Bapa. Engkau memberikan hikmat khusus kepada Bapak Presiden kami, supaya apa yang diusahakan, apa yang diupayakan untuk menekan korban COVID ini Tuhan, di setiap kota-kota di Indonesia, setiap pelosok-pelosok desa yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, Tuhan akan meneguhkan hamba-Mu. Tuhan akan memberikan hikmat surgawi kepada hamba-Mu Bapak Presiden kami, sehingga apa yang dicetuskan menjadi sebuah jalan keluar yang terbaik untuk membawa bangsa kami Indonesia ini Tuhan mengalami pemulihan, dan demi pemulihan setiap kota-kota mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lindungi hamba-Mu ini Tuhan dari setiap lawan-lawan politik yang seringkali ingin menjatuhkan
dengan isu-isunya, dengan Tuhan tuduhan-tuduhannya. Kami percaya semua yang ditujukan kepada Bapak Presiden kami akan kembali atas kepala mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menundukkan setiap lawan-lawan politik dan kaum oposisi yang selama ini merongrong pemerintah negara bangsa kami Indonesia. Karena kami percaya presiden adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan dan diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab teguhkan pemerintahan Bapak Jokowi ya Bapak, dan seluruh menteri yang ada. Kami rindu ada satu jalinan kerjasama yang baik antara legislatif dengan yudikatif dan eksekutif. Biarlah semuanya boleh bekerja bersama-sama membangun Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Surabaya. Kalau bulan Desember akan mengalami pemilihan pilkada ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau akan tetapkan seorang pengganti buat Bu Risma. Selama 2 dekade ini Bu Risma sudah menjadi berkat untuk kota kami Surabaya. Berkati jerih lelah beliau. Kalau hamba-Mu ini akan mengakhiri jabatannya pada bulan Desember ini Tuhan, Engkau memberkati beliau, memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan akan menetapkan seorang pengganti beliau, orang yang cinta untuk kota kami Surabaya, orang yang ingin membangun Surabaya yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami supaya pilkada serentak di seluruh Indonesia akan berjalan dengan aman ya Tuhan. Tuhan akan menetapkan calon-calon pemimpin kabupaten dan provinsi. Kiranya Tuhan juga akan menyertai semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang setia beribadah, yang sudah memberanikan melangkahkan kaki. Mereka datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap mereka. Pagar perlindungan-Mu yang sempurna atas keluarga mereka, atas usaha pekerjaan mereka, atas kesehatan mereka, atas anak-anak mereka dalam studi. Semuanya diberkati dan dilindungi Tuhan. Bagi jemaat yang selama ini masih takut untuk beribadah, mereka masih mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan juga berkati mereka ya Bapa. Kami berdoa, kami rindu Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka untuk bangkit dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka tidak diselimuti dengan roh ketakutan, tetapi Roh Kudus akan memberikan keberanian buat mereka. Karena dengan keberanian itu mereka mempercayai akan kasih setia dan perlindungan Tuhan. Berkati mereka dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Berkati semua umat-Mu di seluruh muka bumi, khususnya di Indonesia dan Surabaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Roh Kudus kami undang, Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menyertai, memberi kami kekuatan di kala kami lemah, memberikan hikmat dan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, memberikan kesembuhan di kala kami sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan pengharapan yang baru. Di dalam Yesus Kristus ada jawaban, di dalam Yesus Kristus ada pertolongan di saat kami menghadapi jalan buntu. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat, dan ucapan syukur kami naikkan hanya kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya.
Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Studimu berhasil, pelayananmu berhasil, dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan